jadi aktivis jangan ngambekan. Jangan purian, nggih. Ndak boleh baru aksi, baru beramal, ternyata dibully, dinyinyir, kemudian sakit hati, kemudian tidak diteruskan pekerjaannya. Ini karena memperjuangkan bangsa, membela tanah air tanpa didasari tauhid yang benar akan menjadi jalan salah dalam memperjuangkan negara itu sendiri. Jadi tauhid ini adalah pondasi perjuangan. Jenderal Sudirman itu dengan gerakan gerilyanya itu bukan semata-mata sekedar cinta tanah air, tapi didasari dengan tauhid yang kuat. Bung Tomo di Surabaya, dia mengatakan saya tidak tahu harus berkata apa kalau tidak keluar teriakan takbir. Berdasarkan kalimat tauhid yang kuat. Imam Bonjol saat itu, Pangeran Diponegoro, pembelaan para ulama-ulama saat itu betul-betul didasari dengan tauhid yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Vertizon Podcast. Kali ini kedatangan tamu dari Blora, sosok pendakwah yang luar biasa. Kita terkenal di media sosial itu nama dengan Deno Aji Murti, atau keren nama panggilannya Kiai Samping Lepen. Masya Allah. Tiba-tiba beliau sore-sore datang ke kami, nggak tahu datangnya dari mana. Acara apa Ustadz ini, Ustadz? Alhamdulillah. Ustadz, ya, saya sapa dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi sore ini saya beserta teman-teman silaturahmi ke markas Vertizon TV. Oh iya. Sudah lama sekali pengen kesini. Tentu ya namanya pertemanan, silaturahmi dan koordinasi macam-macamnya, Bang. Iya. Kemudian ada hajat, yaitu tadi pagi. Jadi kami malam berangkat dari Blora. Yep. Sampai sini fajar, kemudian ada acara silaturahmi Paskas Sejateng dan DIY. Paskas sendiri itu apa Ustaz sebenarnya? Pasukan Amal Soleh. Oh, itu. Jadi pasukan Amal Soleh itu adalah satu kelompok komunitas yang di bawah asuhannya Al-Mukarram Ustadz Luqmanul Hakim. Oh gitu. Beliau dari Pontianak, punya Pondok Munzalan itu ya. Oh iya. Gerakannya biasanya sedekah akbar atau yang sekarang GIB, gerakan infak beras. Oh, yang bagi-bagi beras ke pondok pesantren itu ya Ustaz? Ya, saya termasuk anak buahnya beliau. Oh. Jadi Ustadz Deno ini juga termasuk penggerak Paskas di Blora, Ustadz ya? Ya, bagian dari tim yang ada di sana, tapi di sana di bawah pimpinannya Al-Mukarram Coach Syarif. Oh, iya. Saya mendukung dan membantu bagian angkat-angkat beras saja saya, Bang. Kalau boleh cerita hasil pertemuan yang di Paskas dengan Ustadz Luqmanul Hakim itu apa, Ustadz? Ya, sebenarnya lebih kepada motivasi amal. Oh, iya. Kita dinasihati untuk selalu istiqomah. Yang masih terngiang itu adalah jadi aktivis jangan ngambekan. Jangan purian, nggih. Ndak boleh baru aksi, baru beramal, ternyata dibully, dinyinyir, kemudian sakit hati, kemudian tidak diteruskan pekerjaannya. Ini apa namanya, aktivis cap apa kurang bagus ya. Itu belum seberapa buliannya Rasulullah di saat zaman dulu ya Ustaz? Iya, dibully Rasulullah aja ndak terus maju terus kan, yes. Jadi beliau nasihati itu. Yang kedua, terus bergerak
kemudian mengingatkan kembali. Jadi permasalahan terberat di umat ini adalah mereka banyak hilang kepercayaan. Jadi sebenarnya di Indonesia ini orang baik itu banyak sekali. Gitu ya Ustaz ya. Masih banyak di kanan kiri kita, di kampung, di desa, di mana-mana, di kota itu orang baik banyak sekali. Cuma yang hilang adalah kepercayaan. Ya, mereka sulit untuk percaya kepada orang baik yang lainnya. Kenapa coba? Karena banyak sekali mereka mungkin sudah banyak ditipu, dibohongi, bahkan sudah pernah memberikan amanah kepada orang lain dan amanah itu dikhianati. Itu banyak sekali. Jadi, lah ini yang menjadi PR kita, Bang Afif. Menjadi PR kita, bagaimana sekarang kita ini membangun lagi kepercayaan di hadapan umat bahwa masih ada orang-orang yang bisa dipercaya. Ini PR kita. Dan ada solusi dari semua itu Ustaz. Untuk dari pendapat Ustaz Tino itu bagaimana untuk membangun kepercayaan kembali itu? Yang pertama, punya etikat dan niatan baik hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kebanyakan salah niat ya Ustaz. Iya. Kita amal bukan cara Allah Subhanahu wa taala, tapi karena seseorang gitu Ustaz. Kemudian niatan baik itu tidak cukup. Oh gitu. Niatan baik harus dilanjutkan dengan langkah dan tata cara yang baik. Oh gitu. Ya. Dengan niatan yang baik karena itu adalah bukti ketauhidan kita kepada Allah. Bahwa apa yang kita kerjakan itu nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Jadi amal sebesar apapun dan sekecil apapun baik atau buruk semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak gampang-gampang untuk bersikap lalai. Gitu. Ya. Di antara kita kan banyak yang lalai. Dikasih amanah dia tidak memberikan amanah. Dikasih sikap untuk jujur ternyata dia bohong gitu. Dikasih kepercayaan dia mengkhianati sehingga orang-orang baik di sekitar kita ini sama takut. Maka yang pertama kita bangun dari niat yang baik. Oh gitu. Kemudian tata cara yang baik. Niatan baik tidak cukup, harus ada tata cara yang baik. Wong kita pengen ngajak orang baik ya dengan cara yang baik. Harus ramah, harus senyum. Attitude-nya, etikanya, akhlaknya yang baik. Nah, akhlak itu bagaimana? Akhlak yang baik itu adalah akhlak yang tidak merugikan orang lain. Maksudnya gimana Ustaz? Banyak kan orang itu menganggap orang lain itu tidak berakhlak karena kita merasa dirugikan. Oh gitu. Tapi ketika dia merugikan orang lain, dia tidak merasa dirinya itu iya, seperti itu. Ya sakarepe dhewe itu loh ya. Ya makarimal akhlak itu kan kemuliaan akhlak. Iya di situ. Lah ini yang banyak orang lupa. Lah maka akhlak yang baik adalah akhlak yang tidak merugikan orang lain. Oh gitu. Memberikan manfaat kepada orang lain. Dawuh nipun Rasulullah kan gini Bang Afif. Gimana Ustaz? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang memberikan manfaat kepada orang yang lainnya. Nah, itu cara yang baik seperti itu ya. Intinya nasihatnya dari Kiai Haji Lukmanul Hakim adalah mengajak, ayolah kita ini mempersiapkan diri untuk menjemput kematian dengan cara yang baik. Kita kan sama sibuk hidup dengan cara yang baik, tapi kita tidak pernah mempersiapkan bagaimana cara mati yang baik. Oh gitu Ustaz. Iya. Padahal hidup kita ini nanti akan mati. Dan kematian kita inilah yang nanti akan menentukan apakah kita nanti bahagia di akhirat atau kita ini sengsara di akhirat. Berarti intinya hidup untuk mati ya Ustaz? Hidup ini untuk mati. Gitu artinya akhirat. Di dalam Al-Quran ada walal akhiratu khairul laka minal ula. Oh, gitu.
Dan sesungguhnya akhirat itu lebih utama. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya yang lebih utama di dalam kehidupan kamu itu adalah akhirat. Oh, gitu. Ya ini yang banyak dilupa oleh orang hari ini seperti itu. Seperti itu. Jadi kesimpulannya semoga bermanfaat itu. Sedikit sebutkan yang lain-lainnya secara strategis ya ini tidak bisa kita bocorkan di sini. Ada rahasia pabrik tersendiri. Iya. Jadi beliau ini di lain penggerak dakwah di Kota Blora juga beliau adalah salah satu pakar sejarah Islam. Jadi kita mau tanya-tanya nih Ustaz tentang bangsa Indonesia. Kemarin setelah kemerdekaan kita rayakan bersama. Ustaz, apakah jadi darah perjuangan Indonesia ini? Apakah di situ terdapat ulama, para santri, atau yang bagaimana Ustaz Rizal? Yang sebenarnya, cerita yang sebenarnya Ustaz. Ya sebenarnya pertama saya ini bukan pakar Bang Afif. Hanya sekedar belajar. Sejak dulu saya suka belajar sejarah. Dan alhamdulillah punya majelis taklim setiap hari Selasa. Di Yayasan Al-Ausad di Joglo, Rumah Joglo Dr. Fathur Rahim. Oh, iya. Saya mengajar sejarah di sana. Gitu, jadi sedikit paham ya tahu dan memang saya hobi belajar di sana. Nah, bersangkutan dengan Nusantara ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini unik sekali kan. Oh, iya. Karena negara kita ini adalah negara yang besar. Iya. Mempunyai sejarah yang panjang dan membanggakan. Jadi kita menjadi orang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi anak bangsa di Indonesia ini harus bersyukur. Karena kita mempunyai nenek moyang yang mereka sangat luar biasa. Terlepas dari nanti kita sebelum bicara Islam atau tidak, budaya di Indonesia dan kerajaan-kerajaan di Nusantara ini sejak zaman dulu itu memang sudah mengsejarah sekali. Mulai dari Sriwijaya, kemudian Majapahit, Mataram kuno, dan nanti ketika masuk negara kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak dan yang lainnya, ini sangat membanggakan. Kita bangga gitu loh. Jadi ternyata nenek moyangku ini luar biasa gitu. Dan yang lebih bangga lagi adalah kita sebagai kaum muslimin, sebagai kaum muslimin ini ternyata bangsa kita ini telah mengukir sejarah bahwa pejuang-pejuang Islam itu hadir dan lahir di negeri ini. Gitu Ustaz. Soalnya pada anak-anak muda sekarang itu banyak yang lupa Ustaz. Iya. Dan katanya nih Ustaz ya, saya dengar itu kurikulum sejarah akan dihapuskan Ustaz ini. Nah, ini satu langkah yang menurut saya sangat fatal sekali kalau pelajaran sejarah Islam itu kalau memang akan dihapuskan sangat ngeri sekali ya. Wong proklamator kita sudah bilang jas merah kok. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Artinya seorang anak yang dia tidak ngerti bagaimana latar belakang bapak dan ibunya, itu aja akan kacau. Kacau enggak? Iya, kacau. Ini ada anak, dia nggak ngerti siapa bapak dan ibunya sebenarnya, pekerjaannya apa, dia nggak ngerti. Apa yang sedang terjadi oleh bapak ibunya, ini aja bikin kacau. Apalagi sekarang pahlawan-pahlawan pejuang kita. Begitu juga dengan anak bangsa yang dia tidak tahu sejarah bangsa. Ini tentu akan kacau. Dan lebih ngeri lagi ketika kaum muslimin tidak ngerti bahwa sesungguhnya perjuangan para ulama, para santri ini mempunyai andil yang sangat besar atas kemerdekaan bangsa Indonesia di tahun 1945 itu. Gitu. Jadi tokoh-tokoh
Islam, cendekiawan Islam, ulama-ulama, kiai-kiai, santri-santri ini berperan penting, berperan vital dalam perjuangan ini. Nah, ini harus diterangkan kepada setiap generasi kaum muslimin. Harus ngerti. Sehingga apa? Wong Islam kudu ngrumongsoan anduweni bangsane dewi. Gitu, ya. Jadi bahwa negara ini milik siapa toh? Ya milik kita. Bangsa ini milik siapa? Milik generasi muslim. Sebagai penerus tentu hakikatnya miliknya Allah. Wong bumi ini jelas miliknya Allah. Ini kan miliknya Allah. Iya. Tapi ya kadang kan ada orang-orang yang samin gitu. Ini bukan milik kita, milik saya. Milik siapa? Miliknya Allah. Iya. Langit, bumi dan macam-macam. Ini ya miliknya Allah. Lillahi ma fis samawati kan gitu. Semuanya miliknya Allah. Tapi artinya kita sebagai anak bangsa dan sebagai generasi Islam itu harus mempunyai rasa cinta terhadap negeri ini. Sebab nanti kalau tidak kita merasa memiliki, kita akan begitu aja membiarkan ya Ustaz. Iya, bagaimana penjajah-penjajah saat ini. Ya kalau kita tidak semuanya merasa memiliki bangsa ini, akhirnya kan kita tidak memberikan andil yang baik. Iya. Dan yang lebih ngeri lagi, orang-orang yang sebenarnya tidak layak mewarisi bangsa ini, merasa memiliki bangsa ini, dan dia akan berperan dalam semua episode bangsa ini. Dan ini mengerikan sekali. Bisa menghancurkan bangsa ini. Banget. Dan terlihat sekali Bang Afif, bahwasannya ketika kaum muslimin itu acuh dengan negara, ketika kaum muslimin itu lebih asik mengikuti egoisme dan cita-cita dirinya, dia tidak melihat kanan kiri, dia tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi, dia tidak memperhatikan nasib. Oke lah, masyarakatnya berawal dari masyarakat, berawal dari bertetangga, berawal dari di desanya. Dia tidak mau membangun. Ya nanti kalau kita cuek, lah yang adil siapa? Orang-orang yang sebenarnya tidak punya kapasitas. Jadi di sisi itu Ustadz Dino sekarang sudah mulai membuat gerakan asober juga. Iya, betul sekali. Ada solidaritas sodako beras ya, Kak. Betul sekali. Ada termasuk kita nanti gerakan infak beras ini bersangkutan dengan tadi yang kita bahas untuk pesantren-pesantren, dan ada aksi solidaritas sodako beras itu untuk fakir miskin, janda tua miskin, dan yatim dan piatu. Ini kepedulian kita terhadap mereka. Dan bisa membantu ini kepada penonton-penonton netizen ini, kita bisa membantu andil bersama kami. Kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Kita hanya sebagai penjembatan saja. Iya. Apakah itu termasuk langkah Ustadz Dino untuk memperhatikan warga masyarakat sekitar panjenengan atau bagaimana Ustadz Dino? Itu bagian peran serta kita sebagai umat Islam untuk mempraktekkan dari syariat Islam itu sendiri. Kan seringkali ada orang berbicara syariat Islam, kita harus menegakkan syariat Islam. Mari kita tegakkan sunnah, mari kita jaga tauhid. Oke, kampanye seperti ini benar. Kampanye seperti ini tidak salah. Tapi kalau hanya berhenti dalam slogan-slogan saja dan tidak turun tangan dalam permasalahan-permasalahan umat, ya kampanye-kampanye itu menjadi kampanye-kampanye yang menguap begitu saja. Termasuk salah satu ciri kita untuk mencintai negeri kita, Ustaz ya? Iya, mencintai negeri kita dengan menjalankan setiap akhlak-akhlak yang karimah. Bisa mengurangi angka kemiskinan juga itu, Ustaz. Betul sekali, kemiskinan sekarang ini menurun, menaik tinggi, dan banyak sekali perekonomian ini yang pendapatannya menurun. Maka kita harus dongkrak ini dengan jurus keimanan. Dalam kondisi yang seperti ini Bang Afif, Ustaz, dalam kondisi
corona, Iya. perekonomian yang sedang macet, kemudian kita memakai hitung-hitungan akal, maka yang terjadi hanya kebingungan dan kebingungan. Gitu. Tetapi harus memakai apa? Harus memakai kekuatan iman. Bahwa tidak akan pernah mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan makhluknya kelaparan. Gitu, ya. Kalau mereka yang jadi bajingan, mereka yang nakal, mereka yang bangsat, mereka yang kurang ajar, meninggalkan akhlak-akhlak, dan mereka lebih memilih keburukan, tetap dikasih makan. Bagaimana dengan kita yang masih menjunjung tinggi akhlak karimah, masih punya iman, Betul. apa dan memikirkan umat? Tentu ini tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Kembali lagi ke tema Ustaz, Ya. tentang kemerdekaan Ustaz. Iya. Ada beberapa tokoh ulama yang jenengan ketahui sosok sejarah beliau yang berperan penting bagi negara ini Ustaz. Siapa Ustaz? Wah, banyak sekali. Ya, salah satu orang yang tapi berikan salah satu orang yang panjenengan kagumi, sangat kagumi. Oh dia. iya, saya sangat mengagumi Hos Cokro Aminoto. Siapa ya, Ustaz? Iya. Biasa anak muda kurang tahu sejarah ini. Ya, beliau salah seorang ulama, beliau seorang aktivis cendekiawan muslim yang dari gerakannya Hos Cokro Aminoto inilah nanti muncul orang-orang hebat gitu ya. Muncul orang hebat. Ya, jadi dengan gerakannya Syarikat Islam dan nanti ada perdagangan Islam dan itu nanti akan menjadi perubahan-perubahan sikap. Ya. Sebenarnya perlu kita kenalkan generasi muslim ini dengan ulama-ulama yang mereka sebenarnya berkorban untuk Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, itu berjihad dengan cara tarbiyahnya, pendidikannya, melawan kristenisasi di area Jogja dan sekitarnya. Luar biasa sekali. Yang saat itu kolonial VOC, Belanda kafir, itu mencoba melakukan kristenisasi kepada anak-anak bangsawan keraton. Luar biasa nih dakwah Ahmad Dahlan Ustaz. Kiai Haji Ahmad Dahlan muncul, bergerak, kemudian muncullah Muhammadiyah. Seperti itu. Begitu juga dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari, membentengi pengaruh tipu muslihat kaum Belanda, di mana orang kafir Belanda saat itu mereka mengadakan kong kali kong dengan orang-orang pintar, ya, orang-orang pintar untuk membuat buku-buku palsu seperti Darmo Gandul, ya, itu buku-buku palsu, Oh, gitu. ya. Tapi Yang ingin saat ini melencengkan sejarah. masih beredar Ustaz ya? Masih beredar, ya. Itu untuk menarik orang-orang Jawa agar mempunyai keyakinan yang salah. Oh. Maka Kiai Hasyim Asy'ari dengan gerakannya santri yang di pedesaan, dengan pesantrennya, kemudian muncullah Nahdlatul Ulama, itu untuk membentengi kaum muslimin agar mereka tidak murtad. Jadi betul-betul hebat, ya, betul-betul hebat. Sangat luar biasa itu Luar ya. biasa ya. Kemudian ada Ahasan, ya. Ada Ahasan, kemudian Ahasan ini Persis. Kemudian ada ulama-ulama yang lainnya seperti Kiai Haji Agus Salim, ya. Kemudian nanti muncul tokoh-tokoh yang hingga programator, bahkan Insinyur Soekarno pun sejak muda sudah belajar dengan tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi. Luar biasa sih. Sebenarnya gini Bang Afif, Gimana? semuanya diawali dari perjuangan para ulama-ulama yang mereka mengkader. Jadi yang berjuang atas kemerdekaan bangsa ini bukan hanya di sini saja. Tapi Nusantara sejak dulu itu telah melahirkan ulama-ulama hebat. Pada abad-abad itu, maka pada abad 18, 19, itu orang-orang Jawa sama belajar di Mekah. Oh, ternyata orang Jawa dulu itu udah banyak yang belajar di Makkah. Ya, bahkan banyak yang menjadi ulama.
seperti Imam Nawawi Al-Bantani. Oh iya. Ya, ulama-ulama luar sana biasa. Dan mereka kadang pulang dan dia berjihad membantu seperti Syekh Ar-Rafi'i yang di Kendal. Ya. Terus kemudian ada Syekh Abdus Somad Al-Palembangi. Ya, banyak sekali ulama-ulama yang mereka semuanya ketika hidup di masa itu juga memikirkan bangsanya. Mengkader, belajar. Seperti Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu semuanya kan belajar di sana. Kemudian mendapatkan ilmu. Dan ilmu yang dari ulama-ulama di Nusantara di sana itu diterapkan di sini, muncullah mujahid-mujahid. Luar biasanya seperti itu. Nah ini Ustaz, kita sebagai orang Muslim di Indonesia, PR apa yang kita lakukan atau langkah apa yang kita lakukan untuk meneruskan perjuangan beliau Ustaz? Yang pertama, yang sangat fundamental sekali adalah menjaga tauhid ini. Ini fundamental sekali. Karena memperjuangkan bangsa, membela tanah air tanpa didasari tauhid yang benar akan menjadi jalan salah dalam memperjuangkan negara itu sendiri. Jadi tauhid ini adalah pondasi perjuangan. Jenderal Sudirman itu dengan gerakan gerilyanya itu bukan semata-mata sekedar cinta tanah air, tapi didasari dengan tauhid yang kuat. Bung Tomo di Surabaya, dia mengatakan saya tidak tahu harus berkata apa kalau tidak keluar teriakan takbir. Berdasarkan kalimat tauhid yang kuat. Imam Bonjol saat itu, Pangeran Diponegoro, pembelaan para ulama-ulama saat itu betul-betul didasari dengan tauhid yang kuat. Maka ulama-ulama itu betul-betul sudah menyusun. Dibuat dengan syair-syair mengenalkan Allah. Allah wujud kita mbako. Ya. Mukhalafatu lil hawadisin. Itu kan syair yang dikarang oleh ulama-ulama kita untuk mengenalkan tauhid kepada masyarakat saat itu dengan syair-syair itu tadi. Oh, yes. Yang kita semuanya harus kenal dan tahu. Lah, orang-orang yang tidak punya tauhid yang kuat kemudian mencoba untuk menyelamatkan bangsa ini dan andil dalam negara ini, dipastikan dia akan salah. Salah langkah gitu. Iya, karena membela negara ini bila berhasil ada tahta, ada harta, ada wanita. Tidak sedikit di antara mereka yang sukses berjuang, tidak didasari dengan tauhid yang kuat, akhirnya dia sibuk mencari tahta, sibuk mencari harta, dan sibuk menggoda wanita. Sampai wanita lagi. Iya, maka itu penting itu. Pejuang tidak boleh salah niat. Yang Pejuang ya. Niat. Pejuang tidak boleh salah tujuan. Maka tauhid itu sebagai landasan kita sebagai anak bangsa, sebagai orang Islam yang meneruskan perjuangan para pahlawan, para mujahid-mujahid di Nusantara ini, yaitu dengan cara apa? Meluruskan tauhid, membenarkan tauhid. Tapi anehnya Ustaz, saat ini itu ada yang mengaku Muslim, dia seorang Muslim, tapi anti dengan kata-kata kalimat tauhid ini Ustaz. Bagaimana Ustaz? Lah ini bukti tadi. Kerancuan dia di dalam berwawasan. Loh, negara kita itu dengan kalimat tauhid, dengan istilah takbir, la ilaha illallah, bahkan terkenal merdeka atau mati. Kata-kata merdeka atau mati itu terinspirasi dari pejuang-pejuang Islam, yaitu dengan kalimat lafadz Arabnya adalah iskariman au mutsyahidan. Artinya apa? Iskariman adalah hidup mulia.
au mut syahidan atau mati syahid. Ini adalah slogan moto para mujahid-mujahid Islam di seluruh dunia. Ketika dia menghadapi musuh-musuh kafir, maka semboyannya adalah aku berjuang untuk memuliakan Islam, hidup mulia dengan Islam, atau aku harus gugur di medan laga mendapatkan kesyahidan. Masya Allah, luar biasa sekali. Di Indonesia kemudian diserap dengan kalimat yang lebih simpel, merdeka atau mati. Loh, ini kan terinspirasi dari Islam ini. Iya dah. Terinspirasi dari Islam. Banyak yang tidak tahu, Ustaz. Tidak tahu. Kemudian mereka alergi. Iya. Alergi dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini berarti ada yang salah, Ustaz. Yang salah dalam penerimaannya. Maka tadi itu penting sekali ya. Pengennya membela bangsa malah membuat kericuhan terhadap bangsa. Jadi saya kira seperti itu Bang ya. Jadi bangsa kita sebagai generasi muda tidak boleh melupakan sejarah. Sejarah ini harus kita pelajari. Baik sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sejarah sahabat radhiyallahu anhum ajmain, para tabiin, para salafus soleh, dan jangan lupa sejarah para ulama-ulama Islam yang ada di Nusantara ini. Bahwa negara ini telah terharumkan oleh darah-darah para syuhada dan telah termuliakan dengan apa? Tetesan-tetesan mulia air mata doa dari para ulama-ulama kita. Dan supaya bisa menghargai ya Ustaz ya. Betul sekali. Perjuangan mereka ya Ustaz. Betul sekali. Barakalafikum seperti itu Bang. Terima kasih atas pencapaiannya yang luar biasa dari Kiai Samping Lepen. Bisa di follow tuh Facebooknya yang kontroversial. Banyak postingan-postingan yang luar biasa di Facebooknya beliau itu yang komen ribuan. Jadi beliau sering sekali memposting kegiatan-kegiatan dakwah sehingga masyarakat di Kota Blora itu anak-anak muda khususnya ikut seran andil dalam dakwah beliau. Ini bisa kita tiru di daerah-daerah yang lain. Luar biasa sekali. Terima kasih Ustadz telah datang di studio apa adanya ini. Wah ini sangat luar biasa. Saya sempat terkaget-kaget ya. Ternyata ruangan yang seperti ini kemudian ditata rapi oleh tangan-tangan dingin yang sangat luar biasa. Kalau selama ini kan kita ngelihatnya, saya ngelihatnya itu dari YouTube. Wah saya kira tempatnya seperti Masya Allah ini. Bukti kreativitas yang luar biasa. Dan ini adalah cara mengisi kemerdekaan yang tepat adalah dengan menyebarkan dakwah. Di antaranya seperti ini. Lewat media juga. Lewat media. Ini harus dipertahankan sekali. Dan tim dari Vertizon Podcast ini dari anak didik beliau juga. Wah. Anak didik beliau sekarang ada di mana-mana. Luar biasa sekali. Insyaallah. Dan masih jomblo ini. Gimana Ustaz? Ya, semoga ketemu dengan wanita yang cantik, solehah, kaya, mandiri dan patuh serta bersahaja insyaallah. Apa mungkin belum pernah jenengan kasih tausiah tentang pranikah? Nah, berarti perlu ikut kuliah pranikah di Blora sesi yang kedua. Bisa diangkut dari Vertizon ke sana. Ya, terima kasih Ustadz atas waktunya karena waktu kita terbatas. Beliau akan ada acara untuk perjalanan pulang ke Blora. Terima kasih Ustaz. Mohon doanya semoga diberi kelancaran, sehat dan semuanya. Dan pesan saya terakhir Bang Afif untuk para netizen kepada semuanya yang melihat ini, yang pertama jadilah generasi bangsa kaum muslimin ini yang mencintai bangsanya dengan cara yang benar. Cara yang benar itu adalah dengan meluruskan niat karena Allah dan menjalankan setiap langkah ini sesuai aturan-aturan yang diridhoi oleh Allah. Karena itulah cara para pahlawan-pahlawan kita yang telah ditempuh. Sehingga di dalam proklamasi itu tertulis kemerdekaan itu atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa para pahlawan kita itu mengenal Islam dengan baik. Maka mari jangan lupakan jejak Islam di Nusantara ini. Langkah dakwah kita tetap harus masif sehingga anak cucu kita
juga tahu bahwa negara kita ini, Nusantara kita ini, bumi pertiwi ini dulu dipenuhi oleh pejuang-pejuang Islam. Luar biasa. Barakallahu fikum ya. Luar biasa. Terima kasih pesan yang sangat mengena sekali, khususnya buat saya pribadi. Ternyata anak-anak muda itu harus berjuang demi agama Allah Subhanahu wa taala, luruskan niat kembali bukan karena manusia, Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz waktunya. Sampai jumpa di lain hari. Semoga kita bisa bertemu di dunia. Barakallahu fikum. Kemudian kita bisa bertetangga di surga, Ustaz. Amin, 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 amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.